demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Tentu dalam arti yang positif. Kurang lebih itulah yang disampaikan oleh Presiden ketika bertemu dengan para pemimpin media serta para penggiat media. Maka dari itu, mari kita berpendapat. Pak Presiden menyampaikan narasi mengenai keterlibatannya dalam pemilu 2024 nanti dengan menggunakan istilah cawe-cawe yang hari ini menjadi kontroversi. Secara arti, cawe-cawe itu memiliki tujuan atau makna tentang ikut terlibat dalam menangani sesuatu. Dan narasi itu disampaikan langsung oleh Presiden ketika Presiden menemui atau mengundang para pemimpin media, juga para penggiat media atau konten kreator yang memang berhubungan dengan atau ada keterkaitannya dengan konten-konten politik. Narasi itu disampaikan oleh Presiden di tengah situasi politik yang hari ini sedang panas-panasnya. Dan kita bisa melihat bahwa ketika narasi itu disampaikan oleh seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka akan melahirkan banyak beragam interpretasi. Ditambah dengan dinamika politik yang hari ini sudah mulai terpetakan meskipun petanya belum final. Ada beberapa sosok yang muncul sebagai calon presiden di 2024 nanti. Yang pertama ada Pak Prabowo dengan Gerindra dan PKB-nya. Lalu ada Pak Ganjar tentu dengan PDIP. Lalu ada Pak Anies dengan Demokrat, PKS, dan Nasdem. Ditambah dengan Pak Erlangga dengan Golkar, P3, dan PAN. Dan secara elektabilitas, yang selalu muncul ke permukaan itu ada 3 nama. Yang pertama ada Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies. Di hampir semua survei, posisinya selalu seperti itu. Yang pertama ada Pak Prabowo, yang kedua ada Pak Ganjar, dan yang ketiga ada Pak Anies. Elektabilitas itu tidak pernah berubah terakhir di bulan ini. Belum pernah berubah. Urutannya selalu seperti itu. Hubungan presiden dengan pemilu, tentu Pak Presiden memang harus ikut terlibat. Tetapi tidak mengintervensi secara mendalam, apalagi langsung memiliki tendensi bahwa seorang presiden menyiapkan calon tertentu atau menyiapkan sosok tertentu yang akan mengganti dirinya nanti. Karena presiden itu harusnya memiliki keterlibatan yang batasannya itu terletak pada keberlangsungan pemilu itu sendiri. Karena pencapresan, kemudian polarisasi politik yang berkaitan dengan pemilu itu sebetulnya merupakan urusan partai politik itu sendiri. Sehingga ketika presiden mengetahui batasannya tentang keterlibatannya itu, maka kompetisi pemilu itu akan mengalir dan memiliki persaingan yang demokratis. Karena ketentuan siapa yang nantinya akan meneruskan Pak Presiden di 2024, kemudian meneruskan agenda-agenda besar kenegaraan nantinya, itu ditentukan oleh rakyat, bukan ditentukan oleh Presiden. Karena pemilu ini merupakan kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena nanti yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden di masa yang akan datang adalah rakyat itu sendiri. Karena memang rakyat memiliki kedaulatan melalui suaranya nanti. Ketika presiden mengintervensi meskipun ini masih menerka-nerka apakah cawe-cawe yang memang dimaksud oleh presiden itu hanya berada pada batasan untuk keberlangsungan pemilu saja, atau kita tidak pernah mengetahui bahwa ada intervensi yang mendalam dan memiliki tendensi ke sosok tertentu. Ketika presiden itu mengintervensi secara berlebihan, maka akan melahirkan sebuah dampak negatif yang nantinya itu menjadi sebuah presiden yang tidak baik untuk kedepannya. Yang pertama, itu mengenai netralitas institusi yang memang berkaitan dengan pemilu. Seharusnya batasan presiden itu terletak pada bagaimana mengontrol netralitas institusi yang memang berkaitan dengan pemilu nanti ketika pemilu itu berlangsung. Karena ketika
presiden ini tampil ke permukaan, kemudian terlalu frontal berbicara sosok capres dan juga ada tendensi ke sosok-sosok tertentu, maka netralitas institusi yang berkaitan dengan pemilu nantinya itu patut dipertanyakan. Yang kedua itu mengenai partisipasi warga negara. Ketika masyarakat mengetahui bahwa pemilu nanti itu sudah terlalu banyak intervensi dari kalangan atas, maka partisipasi warga negara itu dikhawatirkan akan menjadi pasif di setiap atau di momentum demokrasi nantinya. Yang ketiga, adanya kekuasaan yang berlebihan dalam mengatur pemilu dari seorang presiden. Karena kita tidak punya jaminan bahwa keterlibatan presiden dalam pemilu itu akan sampai mana, atau keterlibatan presiden itu akan sampai ruang yang mana. Kita sebagai masyarakat tentu tidak memiliki jaminan yang pasti apakah keterlibatan presiden itu jelas sampai mana. Itu yang dikhawatirkan, karena nantinya itu akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap presiden itu sendiri. Lalu ketika kepercayaan publik itu sudah menurun, maka akan melahirkan stagnasi politik. Itu lebih berbahaya. Dan ini menjadi sebuah presiden yang tidak baik bagi sejarah. Karena kita akan melangsungkan pemilu itu tidak hanya tahun depan saja. Selama kita menganut demokrasi, maka sirkulasi kekuasaan itu akan terus berjalan selama-lamanya. Maka dari itu penting kita memberikan sebuah contoh kepada sejarah, sebuah pemilu yang memang berlangsung, sebuah pemilu yang memang dikehendaki oleh rakyat itu sendiri, tanpa campur tangan seorang yang memiliki kekuasaan yang tinggi di sebuah negara. Maka tidak heran ketika presiden mengeluarkan istilah cawe-cawe dalam pemilu, suatu hal yang wajar ketika melahirkan asumsi-asumsi liar yang menempel di benak publik. Karena yang berbicara itu seorang presiden. Seorang presiden itu memiliki sebuah kekuasaan yang di dalamnya mempunyai instrumen-instrumen kekuasaan yang kapanpun itu bisa dikontrol atau bisa dikendalikan langsung oleh presiden untuk mengatur atau melakukan cipta kondisi terhadap situasi tertentu. Dan yang lebih parah, dan ketika presiden itu langsung turun tangan mempersiapkan sosok tertentu untuk keberlangsungan pemilu nanti, maka situasi tersebut itu memiliki kecenderungan yang tidak baik dalam pemilu. Karena ini soal etis dan tidak etis. Meskipun dalam konstitusi sepengetahuan saya itu tidak ada batasan tertentu mengenai presiden dalam pemilu atau keterlibatan presiden dalam pemilu. Dan kita bisa merasakan bahwa situasi pemilu hari ini atau situasi pemilu di 5 tahun ke belakang, situasi politiknya itu selalu garing, selalu monoton, dan itu membosankan sebetulnya. Karena tidak ada isu yang muatannya itu berkualitas, atau isu-isu yang diangkat ke permukaannya, atau isu-isu yang memang diperdebatkan lalu disajikan ke ruang publik, itu tidak ada yang memiliki muatan mengenai sebuah gagasan yang berkaitan dengan ideologi, kemudian pembangunan sebuah bangsa, pembangunan sebuah negara, akan kemanakah kita sebagai sebuah bangsa ini dibawa, itu tidak ada. Selalu isu-isu yang memang cenderung pragmatis gitu. Sebuah isu yang memang berkaitan dengan politik praktis secara langsung. Itu isu yang selalu dilemparkan. Tentu bagi kalangan anak muda ini membosankan karena tidak ada sebuah tawaran mengenai tantangan apa yang harus kita bangun. Terlebih sosok-sosok yang sudah muncul itu juga belum menyampaikan gagasan-gagasannya, belum menyampaikan apa yang ingin dia bangun. Ini masih bergelut pada peta politik, bergelut pada dinamika politik. Harusnya di satu sisi meskipun dinamika politik hari ini itu agak berbeda dari dinamika politik sebelumnya karena ada sosok presiden yang memang langsung terang-terangan berbicara akan ikut cawe-cawe atau akan ikut terlibat dalam pemilu ini. Itu bisa menjadi multitafsir. Dan harusnya seorang presiden itu mengetahui batasan etis dan tidak etis. Itu
yang harus menjadi pegangan, meskipun tidak diatur dalam konstitusi. Apakah masyarakat memang percaya ketika presiden itu terlibat dalam pemilu secara langsung atau tidak langsung, bahwa kepentingannya hanya untuk bangsa dan negara, atau ada kepentingan yang lain di balik itu semua? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Mari kita berpendapat.